Kang Damang, aduh, udah lama kesini Kang. Ayo mangga Kang. Ya, biasa. Coba Kang. Jadi harus mobil. Udah, mantap. Ada toiletnya nih. Izin ya. Mantap. Halo, assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam, Sampurasun. Enak banget Pak tempatnya, tadi saya habis keliling. Terima kasih. Juga. Ini berarti salah satu pajangan yang dengan sentuhan klasik dan itu koleksi Ya, juga menjadi ikonnya di sini, di Scooter. Scooter. Astro Scooter 1928. Wah, betul sekali, ini salah satu tempat. Scooter. Oke, Scooter. Bahasa Dutch ya Pak, Belanda Bahasa berarti. Belanda. Yes, nah ini salah satu tempat terbaru juga milik usahanya Pak Grup Astro. Astro Group. Astro Group. Nah, nanti wargi Jabar kita juga akan ngobrol-ngobrol nih sama narasumber inspiring kita hari ini. Nanti izin ya Pak Dete dan juga Pak Astro, saya ajak ngobrol-ngobrol ya. Ya. Oke, mungkin kita bisa langsung ke tempat duduk nih wargi Monggo, Kang. Jabar. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampurasun wargi Jabar. Rampes. Rampes. Ini salam dulu nih, ada gercep geber gaspol, artinya gerak cepat, gerak bersama dan gunakan potensi lokal. Dan seperti yang wargi Jabar lihat, di sore hari ini kita kembali lagi nih di podcast Aksara, Akselerasi Wirausaha. Tentunya di episode kedua kali ini kita akan membahas tentang peluang potensi lokal yang bisa berkembang terus menjadi daya saing. Dan tentunya di sore hari ini tadi kita juga udah keliling-keliling, ini kita udah ada di Scooter, salah satu tempat milik Bapak Astro atau Asep Strawberry Group. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol juga, mungkin ada filosofi di balik namanya. Dan seperti biasa di Inspiring Talks kali ini saya tidak akan sendiri, tapi saya juga sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Halo, selamat sore Bapak. Sore. Selamat sore Pak Dete dan juga Pak Astro, gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Sampurasun. Sampurasun nih, wargi Jabar. Oke, ini izin ya, nanti saya akan ngobrol-ngobrol juga. Dan sore hari ini kita kan sudah ada di salah satu tempat usahanya milik Pak Astro ya Pak. Mungkin boleh dikenalin juga, diceritain ini di balik nama Scooter. Ini kan agak unik juga ya Pak, dari bahasa Dutch atau bahasa Belanda. Apa sih filosofi atau maknanya Pak? Ya, langsung ya. Boleh, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat di mana saja berada, Aksara Jabar ya. Alhamdulillah kita sore ini ada di salah satu tempat usaha Astro Group yang ada di kawasan Laswi Heritage ya. Iya Bapak. Kita ada dua tempat yang kita buka, kita explore di sini. Yang satunya adalah Astro Heritage yang di depan. Iya. Dan satu lagi ini baru buka 1 bulan, namanya Astro Scooter 1928. Nah, kenapa ada Astro, kenapa ada Scooter, kenapa ada 1928, ini semua mengandung makna dan arti yang memang harus saya sampaikan. Iya. Kenapa Astro? Karena memang grup kita 2 dekade merintis usaha dengan brand Asep Strawberry. Iya. Kemudian Scooter ini adalah penamaan dari bahasa Belanda. Skoer itu adalah
ruang, hanggar, gedung atau lumbung. Der itu pintu yang memiliki bidang yang lebar. Nah, sementara 1928 karena ini gedung ex Belanda, bekas maintenance-nya perkereta apian, dan diresmikan pada tahun 1928. Ini outlet baru yang paling bungsu kita buka dari sekian puluh outlet yang sedang kita jalankan. Oke, luar biasa Pak. Jadi ini namanya juga di balik Skurder ini ada harapan dan doa juga ya Pak. Insya Allah, selalu ada filosofinya. Wih, luar biasa nih. Dan ini mungkin juga jadi salah satu contoh peluang lokal yang memiliki daya saing yang tinggi nih. Mungkin kita bisa nanti ngobrol juga nih. Ada Pak Kadis di sini. Bagaimana sih Pak, ini Jawa Barat yang memiliki potensi lokal yang luar biasa. Kalau dilihat dari sisi pemerintah nih Pak, bagaimana akhirnya pemerintah melihat peluang potensi ini untuk bisa terus dikembangkan jadi usaha yang memiliki daya saing yang tinggi nih Pak? Ya, kita dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, melalui program Aksara, itu akselerasi wirausaha Jawa Barat. Iya Pak. Jadi kita ingin berkolaborasi dengan kaula muda, terutama ya Gen Z ya, atau milenial gitu ya. Nah, kalau kita udah masuknya baby boomer mungkin ya, gitu ya. Mungkin ya, gitu ya. Nah, kalau itu ya, makanya kita lakukan ya sinergitas yang mempunyai derajat tinggi, yang dikemas dalam program Aksara. Jadi program Aksara ini yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ya mengkurasi dari beberapa calon-calon usahawan, ya wirausaha ya. Nah, kita membuat sebuah corner wirausaha melalui Aksara. Nah, dari situ sejak tahun 2025 ya, kita sudah mendapatkan mengkurasi yang menjadikan final atau juara itu 18. Ya, 18. Ada UMKM yang saya sering katakan bahwa UMKM-nya harus naik kelas. Gitu ya. Nah, dari jumlah yang mendaftar pada saat tahun 2025 kurang lebih 1.400. 1.400 banyak sekali Pak. Dan kemudian juga kita sudah lakukan business matching. Ya, jadi bukan hanya berhenti kita membina sebuah ekosistem, ya dari mulai dia mendaftarkan NIB, nomor induk berusaha, kemudian juga kepada aktivitasnya. Kita kasih pembekalan terkait dengan packagingnya, kemudian juga standar nasionalnya, SNI-nya, sertifikat halal gitu ya, kemudian juga BPOM dan lain sebagainya. Nah, ini sebuah kepastian yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui program Aksara. Nah, sekarang masuk tahun kedua. Ya, sekarang di tahun 2026 kita lakukan juga. Yang sekarang baru berapa minggu kita sudah buka, udah 300 yang mendaftar. 300 luar biasa Pak. Kita ingin terus berkelanjutan, makanya kita berkolaborasi dengan Pak Asep ya, yang memang expert, dan kemudian juga secara faktanya beliau sudah membangun banyak gitu ya, sebuah ekosistem yang didirikan oleh beliau. Dan kemudian juga tadi ini kan kita di apa namanya Skurder gitu ya. Pak. Nah, tadi filosofi Belandanya kan. Pak. Nah, tadi dikatakan juga ini tahun 1928 didirikan. Nah, ini adalah kolaborasi menurut saya yang memang nanti para calon usahawan ini bisa juga nanti bisa istilahnya magang atau apa bisa di sini gitu, di tempat-tempat tadi punya Pak Asep Strawberry gitu ya, sehingga para Gen Z ini udah bisa tersalurkan gitu ya. Nah, melalui program Aksara bukan hanya membina saja, membuat sebuah ekosistem, membuat sebuah instalasi inti dan plasma, tapi kita juga bagaimana kita mendistribusikannya juga gitu. Gitu. Kira-kira gitu. Luar biasa, terima kasih Bapak. Ini jadi pemerintah itu sangat peduli juga dan cermat melihat betapa besarnya peluang lokal untuk bisa terus dikembangkan. Dan di sini ternyata pemerintah juga sudah sangat berperan melalui akselerasi wirausaha untuk menciptakan ekosistem untuk bisa selalu suportif dan mendukung para usaha-usaha lokal nih wargi Jabar. Dan di sini juga sudah ada Pak Astro, salah satu pelaku usaha yang sudah sukses atau inspiratif nih di Jawa Barat. Kita langsung bertanya aja nih, mungkin Bapak juga bisa sharing bagaimana sih Pak
awal mula mendirikan usaha, terus mungkin ada tantangan-tantangan awalnya sampai akhirnya Bapak menemukan titik balik dari Pak Astro sendiri. Oke, boleh silakan Bapak. Ya, baik, pertama saya tentu ingin mengucapkan terima kasih bentuk kolaborasi yang sangat luar biasa dari Dinas BPM PTSP yang telah menghadirkan program Aksara Jabar ya. Luar biasa, ini penting diadakan karena bagian daripada bagaimana mengakomodir para pengusaha, terutama tadi yang disebut para pengusaha muda ya, kaum milenial maupun kaum Gen Z ya. Dalam membangun usaha itu bukan sesuatu yang seperti membalikan telapak tangan, tentu ada by proses ya, dan itu semua harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, fokus, kerja keras, dan tentu menempatkan menjadi manusia yang pandai bersyukur. Seperti apa yang telah saya laksanakan, 2 dekade bukan waktu yang singkat, tetapi kemudian butuh sebuah proses yang harus kita lalui. Tahapan-tahapannya yaitu tadi bahwa kita melakukan atau membangun atau merintis usaha itu tidak serta-merta ujug-ujug istilah terjadi. Jadi ada prosesnya. Nah, ini prosesnya ini yang memang kita harus lampaui, harus kita lalui. Ada beberapa hal yang memang menjadi konsen ya dalam pemikiran membangun usaha, terutama bagaimana kita fokus dalam membuat perencanaan ya. Jadi harus ada visibility bisnis yang terencana, terarah dan terukur. Ini penting karena bagaimanapun bahwa usaha bukan berarti dari modal yang besar. Kalau saya membangun usaha dari hal yang minus to zero, belum sampai ke hero. Makanya usia maksimal di usia 55 ini hal yang masih banyak tantangan dan harus kita berinovasi yang lebih baik lagi. Karena apa? Karena kita dihadapkan dengan tantangan dan daya saing yang cukup tinggi. Tapi demikian pun bahwa pengusaha harus memiliki mental. Mental ini penting dalam membangun usaha. Karena apa? Karena kadang-kadang kita ada dinamika dalam berusaha. Ada fasenya di atas, ada di bawah. Hal ini yang menimbulkan sebuah kedewasaan dalam membangun usaha. Karena kebijaksanaan meminimalisir tentang masalah, ya tentang problem usaha itu penting. Itu semua berdasar kepada bagaimana jam terbang atau kita punya lama membangun usaha. Ada kalanya kadang-kadang mohon maaf di kalangan perintis atau mungkin di anak muda, ada saatnya mempertimbangkan bagaimana dari mana modalnya, terus harus bagaimana, dari siapa pinjamnya. Itu sesuatu yang menjebak sebetulnya bagaimana kita mendirikan usaha. Padahal sesungguhnya yang paling utama, yang paling awal adalah kita harus memastikan keberanian untuk memulai. Keberanian, ya, ini penting ya. Karena kadang-kadang itu menjadi jebakan bahwa kapan dimulainya, harus bagaimana. Ini kan pertanyaan-pertanyaan ini yang perlu dijawab dengan action. Nah, jadi tidak ada kata terlambat untuk memulai. Ini penting. Yang kedua, lakukan hal sesuatu kalau kita sudah fokus dalam suatu kegiatan usaha, harus semangat dan kerja keras. Ini penting. Iya, karena hal yang akan kita raih itu berdasar kepada apa yang kita awali niat dan apa yang kita lakukan. Ini penting. Kemudian di tengah-tengah pasti kita akan mengalami hal-hal dinamika atau rongrongan atau ya namanya ujian. Itu pun harus kita lakukan secara bijaksana dalam rangka mengevaluasinya ya, supaya memang kita hadir dan bisa berhasil dari sebuah permasalahan. Ini penting, harus bijaksana. Yang berikutnya kita harus menjadi pribadi atau pengusaha yang selalu welcome dan mau sifatnya dikritik. Seperti saya selalu sering dengan Kang Haji ini bagaimana kita melakukan usaha, apalagi kami sebagai pengusaha perlu istilahnya bapak asuh atau pelayanan-pelayanan yang baik, bagaimana kolaborasi dengan pemerintah agar usaha ini tetap konsisten, tetap berjalan dengan baik. Penting kita berkolaborasi dan mendapat arahan dan bimbingan. Jadi jangan menjadi pengusaha yang egois ya. Seperti contoh begini, wah ini saya Pak Astro, saya jago liwet,
Ya nggak bisa. Kita hadir, saya datang dari Garut, bikin konsep Astro Sabakota, bukan berarti berani karena kemampuan membuat liwet, karena semua orang di rumah juga bisa bikin liwet, kan begitu. Jadi tidak ada yang dibanggakan, tetapi bagaimana kita semua itu lalui dengan penuh kreativitas yang tinggi dan percaya diri, begitu. Ini penting. Yang selanjutnya kita harus selalu pribadi yang bersyukur. Saya bilang tadi bahwa segala sesuatu yang Allah berikan itu bentuknya amanah. Jadi tidak ada yang kita banggakan kecuali yang memang Allah berikan dalam bentuk amanah. Ya semua itu prosesnya kita lalui dengan dengan khidmat, dengan bijaksana, dengan selalu membuka diri untuk mendapatkan kritikan yang sifatnya konstruktif untuk membangun kebaikan dan kemajuan usaha kita. Begitu. Oke, luar biasa. Ini sangat kena sekali ya wargi Jabar. Terima kasih Pak Astro. Dan tadi juga disampaikan bahwa ternyata dalam membangun bisnis itu yang dibangun tidak hanya bisnisnya saja atau usahanya, tetapi juga mentalitinya ya Pak? Iya, betul. Dari tadi juga sudah disampaikan bahwa mulailah dengan action, dengan penuh keberanian dan juga harus kerja keras. Kemudian juga harus terbuka atas masukan-masukan dan kritik saran. Kemudian juga kreativitas di sini dibutuhkan dan tentunya ini juga pencapaian yang telah dicapai Pak Astro ini tidak lepas dengan kolaborasi tentunya dari pemerintah. Betul. Dan mungkin ini juga berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya nih Pak Dete. Saya juga izin nanya, ini kan Pak Astro juga memiliki usaha yang bisa dibilang sudah berhasil dikembangkan nih. Salah satu potensi lokal yang sangat inspiratif juga. Mungkin ada potensi lokal lainnya yang bisa terus dikembangkan atau naik level nih. Mungkin kalau dilihat dari dukungan konkret pemerintah itu melalui Aksara Jabar, seperti apa sih Pak Dete? Ya, dukungan pemerintah kan tadi, kita sejak tahun 2025, kita kumpulin nih calon-calon wirausahawan baru ya. Nah, salah satunya melalui Aksara ini. Nah, salah satu produk Aksara sekarang yang dipakai Pak Astro ini produknya gitu ya, dari yang tahun tahun 2025. Nah, berarti kan sudah naik kelas nih. Gitu ya, kita juga promosikan gitu ya, tidak hanya berhenti pada saat sekarang sudah mengkurasi, memberikan sebuah pengalaman, kemudian juga cara wirausaha seperti apa gitu ya. Tapi kita melakukan pengembangan, melakukan promosi-promosi gitu ya. Nah, salah satunya juga di tahun 2025 ada yang sudah kerjasama dengan Singapura. Jadi UMKM kita sudah kerjasama dengan Singapura gitu ya. Dan kemudian juga kita ada startup dari Malaysia kita kerjasama. Salah satunya itu juga gitu ya. Nah, kemudian juga siapa lagi kalau bukan kitanya gitu ya, dari kita oleh kita untuk kita gitu ya, supaya kuat gitu ya. Nah, UMKM kita ya sekarang diharapkan sudah bisa naik kelas, dan kita juga harus melihat pasar nasional ya, bukan hanya locally ada di Jawa Barat, tapi juga harus nasional, mungkin juga ke tingkat internasional. Makanya kita peran pemerintah di situ memberikan sertifikasi ya, kemudian juga standar nasional, kemudian juga tadi kalau berkaitan dengan kuliner kita dengan BPOM-nya, dengan sertifikat halal, dan kemudian juga mensinergikan dengan dunia usaha yang sekarang seperti Pak Astro sekarang, Pak Asep ya, dia punya beberapa tempat kuliner dan lain sebagainya. Kenapa tidak gitu ya, kita bisa mensinergikan ini. Itu salah satu poin yang tidak bisa dipisahkan. Jadi peran pemerintah terus. Jadi bukan hanya pembinaan proses mentransfer sebuah ilmunya saja, tapi harus juga bagaimana dia bisa mandiri ya. Tadi kan dengan mandiri ini diawali dengan apa? Dengan sebuah keikhlasan, dengan syukur, dengan keberanian gitu ya. Nah, ini para wirausahawan muda ini juga harus punya keberanian tadi. Itu didasari dengan apa? Ya dengan kita sudah memberikan pembelajaran, kemudian juga kita sudah memberikan sebuah ekosistem ya. Nah, ini yang menjadi poin penting menurut saya untuk melanjutkan lagi nanti program Aksara ini bisa bersinergi kepada seluruh stakeholder yang ada di Jawa Barat gitu. Oke, luar biasa. Ini wargi Jabar tadi sudah disampaikan oleh Pak Dete bahwa ini bukti nyatanya bahwa teman-teman UMKM yang mungkin tahun kemarin di 2025 sudah mengikuti program Aksara ini ternyata terbukti
naik daya saingnya tidak hanya pada lokal chapter, tetapi juga pada tingkat nasional dan bahkan internasional. Luar biasa. Dan tadi mungkin salah satu contohnya ini adalah produk yang dipakai oleh Pak Astro. Ini lucu sekali ya, Wastra Batik ini bisa dipakai sehari-hari juga, bahwa batik tuh nggak kuno wargi Jabar, tapi modern dan bisa dipakai keren sehari-hari kan? Pak. Itu. Perlu keren kan tuh. Ini luar biasa nih, Bu Mandra. Dan kalau saya menyambut tamu-tamu customer dari luar negeri, pakai ini kan? Dari Belanda, dari Amerika, saya selalu pakai ini. Lihat di IG saya, dan menjadi kebanggaan dan menjadi ciri khas. Luar biasa. Keren. Ini adalah bukti nyata bahwa produk lokal dan potensi lokal itu mampu bersaing di kancah internasional wargi Jabar. Nah, mungkin saya izin bertanya lagi nih Pak Astro. Kan tadi Bapak juga telah sampaikan bahwa dalam berusaha itu tidak menutup kemungkinan banyak dinamika naik turunnya. Mungkin juga banyak perkembangan zaman, bagaimana dunia semakin mengglobalisasi. Pasti kan di sini ada strategi dari Pak Astro untuk terus bertahan, atau mungkin ada inovasi-inovasi untuk tetap bisa menjaga kualitas yang mungkin di sini Pak Astro berkarir berusaha di dunia food and beverage nih Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan ke wargi Jabar? Baik, perlu diketahui wargi Aksara Jabar bahwa membangun usaha itu pasti dihadapkan dengan sebuah dinamika ya. Jadi ada rumus nih. Jadi mengambil sebuah kegiatan usaha sama dengan mengambil sebuah risiko. Pasti ada risikonya. Yang tidak ada risikonya itu tidur nyenyak, indah, mimpi yang enak. Atau mungkin jadi orang yang gila. Kita tidak berisiko. Tidak berisiko dalam hidup. Berisiko dalam hidup. Tapi yang berisiko ya seperti begini. Ya, kalau saya hanya melihat dari sisi apa yang kita lakukan harus dasar kepada hal yang dicintai dan hobi. Karena kebetulan saya basic saya dari seni ya. Jadi kalau saya bekerja itu berdasar kepada hobi dulu. Karena kalau hobi itu tidak berdasar target, tapi berdasar kepada imajinasi dan insting ya. Nah tentu insting yang tidak kebablasan ya, ada keterukurannya. Nah, jadi apa yang saya lakukan itu kalau berdasarkan hobi dan dicintai, ketika hasilnya itu adalah hadiah. Pasti itu hadiah, jadi tidak ada beban. Makanya seperti ini, mendisplay mobil kesayangan saya, mobil antik dari kayu, hanya untuk didisplay, customer saya tersenyum, bahagia, itu kepuasan, titik kepuasan saya seperti itu. Jadi saya setiap menghadirkan tempat usaha selalu merupakan manifestasi dari sebuah hobi begitu. Nah ini penting karena apa? Kalau saya ingin apa yang saya lakukan itu customer saya menjadi puas. Ya selanjutnya tentu karena kan kita dituntut untuk profesional dalam manajerial, saya juga didukung oleh tim ahli di bidang accounting, manajemen dan lain sebagainya supaya usaha kita tetap bisa produktif ya, tetapi juga kita bisa bertahan menghadirkan daya saing yang tinggi begitu. Karena tahu bahwa semakin kesini daya saing semakin tinggi, kemudian di mana-mana banyak tempat usaha yang semakin bermunculan, dan prinsip saya semakin banyak tempat usaha, semakin banyak tempat konsentrasi orang berkumpul, itulah kesempatan momen untuk bagaimana kita melek melihat potensi yang harus kita bangun. Contoh, ini gedung yang mungkin sudah tidak dianggap ya di kawasan ini yang mangkrak. Kebayang gedung ini diresmikan saat tahun 1928. Tapi kemudian saya tergerak ya karena memang melalui insting yang memang kita lakukan ada potensi. Nah, ini kan hal yang sederhana. Jadi hadirkan pada setiap diri kita ini, siapapun itu orang harus punya kemampuan melihat ruang atau potensi yang ada di sekeliling kita. Contohnya seperti ini, tempat yang mungkin awalnya tidak punya value, kemudian dihadirkan dengan setup yang tidak terlalu berlebihan, tetapi tetap hal-hal alamnya tetap dijaga, kemudian ditambah dengan beberapa dekorasi dan mebeler yang tidak terlalu melawan alamnya, menjadi padu padan yang bisa dinikmati oleh seluruh customer, terutama kebetulan ini menjadi tempat berkumpulnya atau tempat kadang belajarnya anak-anak muda ngumpul di sini nongkrong 24 jam, alhamdulillah. Jadi begini, kerangka kita membangun usaha itu
kita pasti dihadapkan dengan permasalahan. Nah, bagaimana kita cerdas, bijaksana, memahami tentang permasalahan ini melalui evaluasi yang bijaksana. Karena kenapa selalu saya sampaikan bijaksana? Karena kadang-kadang kalau kita terperangkap atau terjebak dalam hal permasalahan itu, kadang ada kalanya manusia biasa suka down, suka melemah, atau kadang-kadang udah Nah, ini jangan ada kata udah harus tetap semangat dan bangkit. Semangat ini dan penting. bangkit. Iya, Iya, Pak. semangat dan bangkit. Betul. Ya, semangat saja tidak bangkit tidak akan jadi. Betul. Ya. Semangat, bangkit dan action. Nah, ini penting. Itu yang saya lakukan selama ini. Kadang ada orang berpandangan bahwa wah Astro enak, wah Astro maju, wah Astro mohon maaf ya mungkin banyak apa yang diraih begitu. Tapi semua itu hanya bentuk perumpamaan. Saya lakukan juga kadang-kadang ya namanya usaha pasti semakin besar juga hal yang harus kita pikirkan. Maka dari itu saya pesan kepada siapa saja terutama pada generasi muda, apabila mau melakukan, jangan berpikir hal yang lebih jauh. Sekalipun memang secara visioner kita harus melakukan itu, tapi lakukan hal yang terkecil. Betul. Itu penting. Apapun itu bentuknya, yang penting kita mau melakukan dulu. Ini penting. Mau memulai, ya, mau menjadi pribadi yang pekerja keras, yang selalu serius melakukan. Dan saya pesan juga banyak potensi di sekeliling kita yang belum bisa digali. Ya. Nah ini menjadi peluang, jangan menjadi pribadi yang ketergantungan kepada pemerintah, karena pemerintah juga banyak memikirkan hal lain, tetapi lebih baik dan alangkah akan bermanfaat sebagai kontribusi sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita menciptakan lapangan-lapangan kerja agar semakin banyak yang kita menjadi salah satu orang yang meminimalisir tentang pengangguran, tentang hal-hal yang bisa lebih bermanfaat di mana kita berada begitu. Oke, luar biasa ini Wargi Jabar. Tepuk tangan atuh. Oke. Wargi Jabar ini luar biasa yang ngobrol-ngobrol sore ini. Saya dapat banyak ilmu daging nih Wargi Jabar. Waduh, ilmu daging. Tadi juga telah disampaikan bahwa integritas itu penting, tapi kadang ketika kita memulainya dari hati, melalui hobi dan passion, itu niscaya akan menghasilkan sesuatu yang lebih optimal, yang lebih maksimal. Dan penting untuk digarisbawahi bahwa memulailah dari hal kecil, dari lingkungan terdekat kita, dan selalulah bekerja keras nih Wargi Jabar. Dan kalau kita membahas soal bagaimana peran Aksara juga, karena ini tidak akan lepas dari kolaborasi juga nih, bagaimana sih pandangan pemerintah mungkin dari DPM PTSP juga yang membedakan pembinaan lainnya dengan pembinaan yang disampaikan di Aksara Jawa Barat untuk para pelaku usaha yang terlibat nih Pak tahun ini? Ya, ini tadi ya di perkembangan dari tahun 2025 ke 2026 kan kita buka beberapa minggu ini sudah ada 300 yang mendaftar ya. Nah, tahun yang lalu itu sampai 1.400, tapi kita kurasi 18 yang menjadi unggulan ya. Tapi kita juga terus nggak berhenti di situ. Dan 300 ini nanti terus sampai mungkin bisa sampai dengan 2.000. Nah, kuncinya tadi kata Pak Asro ya, kita selaku pemerintah juga bagaimana memberikan sebuah customer satisfaction atau kepuasan pelanggan ya, kepuasan masyarakat, kepuasan komunitas gitu ya, komunitas yang sekarang dituangkan dalam komunitas wirausaha. Nah, kalau sekarang mereka merasa puas, ya berarti kan ini adalah peran pemerintah di sini gitu ya. Bagaimana kita memberikan ruang ya melalui Aksara, dan kemudian juga bagaimana nanti dia bisa berkolaborasi, kemudian juga bisa bersinergi, dan kemudian juga mendapatkan ilmu-ilmunya gitu ya, bukan hanya di bangku sekolahan atau di Aksara saja, tapi kita sudah bekerja sama dengan pelaku bisnis seperti Pak Asro. Tadi kan kuncinya sekarang ada sekian yang dimiliki oleh Pak Asep Strawberry, bisa merekrut tenaga kerja berapa gitu kan. Nah ini berarti kan potensi ya. Betul. Potensi kalau sekarang ada wirausahawan baru, dia satu yang dimiliki usahanya, mungkin dia bisa menggaji karyawannya mungkin bisa 10 dan lain sebagainya. Berarti kan ini mengurangi tingkat pengangguran terbuka yang di Jawa Barat gitu kan.
Nah, melalui Aksara juga diharapkan bisa ke sana. Jadi kita bicara impact-nya gitu ya. Nah, ini harapan-harapan menurut saya ya, kita bukan hanya berhenti saja membina saja terus dalam proses pembelajaran, tapi bagaimana mereka juga bisa action gitu ya. Nanti kita harapkan dari mereka kita bisa kerjasama dengan BJB, dengan Bank Jabar Banten gitu ya untuk pemodalannya gitu ya. Kemudian juga nanti kita dengan UMKM gitu ya, supaya ada pemodalan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini harapan-harapannya. Jadi bukan hanya sekarang dilatih, kemudian juga setelah dilatih berhenti di situ gitu ya. Tapi kita ingin terus dia bisa bangkit ya. Yang saya sering katakan bahwa UMKM kita harus naik kelas gitu. Betul, luar biasa Pak DT. Jadi di sini Aksara itu tidak hanya memberikan pembinaan, pelatihan, kemudian juga mendistribusikan, tapi mendukung terus agar para pesertanya di sini bisa mandiri. Bisa mandiri. Dan hopefully harapannya tidak hanya bisa menjadi pelaku usaha yang berdaya, tapi juga bisa memberdayakan lingkungan sekitarnya juga ya Pak. Oke, luar biasa. Dan mungkin kita sedikit flashback nih ke Aksara tahun 2025. Di sini Pak Astro juga menjadi salah satu speaker yang di tahun lalu sempat membagikan insight-insight juga nih bagi para peserta. Mungkin Bapak juga bisa cerita bagaimana sih kesan-kesan kepada para peserta yang mengikuti program Aksara tahun 2025, dan mungkin ada saran juga nih dari Pak Astro kepada wargi Jabar atau para pelaku usaha yang mau join juga nih Pak. Ya. Baik, saya waktu hadir di acara tersebut sangat luar biasa, takjub melihat beberapa peserta yang sudah disaring menjadi UMKM yang sangat unggul ya, karena memang produk unggulan yang disajikannya. Makanya ada beberapa yang sekarang udah menjalin mitra dengan Astro Group. Iya, alhamdulillah ya, salah satunya yang selalu menjadi kebanggaan seperti ini. Kemarin juga Jopandra dapat proyek dari saya dari UPI, seluruh rektor kumpul di UPI dipakein ikat kepala, pesennya dari UMKM yang Aksara Jabar ini bangun. Nah, menurut saya memang penting ya hal yang harus dilakukan, inisiasi yang sangat luar biasa Aksara Jabar membuat program-program seperti ini, dan salah satunya seperti yang kita sekarang lakukan ini. Saya malah ada ide ya, kenapa tidak ada program para peserta UMKM yang ada di Jawa Barat terkhusus kita undang, atau mungkin yang ada di Kota Bandung dulu kita undang di sini, kita ngobrol-ngobrol santai di sini, bagaimana kita sharing untuk berbagi pendapat supaya mereka memang harus paham bagaimana mereka punya daya saing dan kemampuan produk yang unggul. Contoh misalkan yang saya lihat ya, para pelaku usaha rumahan yang sampai saat ini masih konsisten dan bertahan, saya melihat mereka punya kemampuan dalam mengolah bahan baku menjadi sebuah produk, tetapi ada kalanya mereka tidak punya kemampuan dalam kemampuan memasarkan. Mungkin dalam packaging dia punya kemampuan karena mulai mengikuti arah kemana nih supaya bisa lebih eye catching atau menarik ya. Tetapi tidak cukup di situ, bahwa kemampuan mereka punya produk kolaborasi dengan para, sekarang kan zamannya Instagramable atau di era digital ini, media sosial ini membangun kemudahan siapa saja termasuk saya. Tempat ini dipromosikan bukan oleh saya, tetapi dipromosikan oleh para pengunjung atau customer yang datang, dengan upload tempat ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Begitu pun sama produk UMKM sekarang itu sangat mudah untuk memasarkan, asal yang tentu punya kualitas yang baik ya, punya daya saing yang luar biasa, dan tentu kualitas yang bisa disajikannya yang bermutu ya, bermutu dan berkualitas. Jadi menurut saya sangat berharap sekali, bukan hanya saat ini tetapi program yang bisa berkelanjutan. Jadi pembinaan yang terus-menerus, karena UMKM juga bukan hanya 18, tetapi tadi sudah yang daftar aja udah 300. Yang baru terdaftar dan sudah tercatat secara ini udah 1.400
1.400. 1.400 kan luar biasa. Kebayang ini bisa membumi dan bisa menjadi sebuah produktivitas UMKM yang bisa harapannya bisa mendunia, kan kita cita-cita setinggi langit. Betul. Ya. Insya Allah. Ya mudah-mudahan saya berharap ngobrol seperti ini pun ya, bincang-bincang sore yang santai juga bisa dilakukan next di waktu yang lain. Mudah-mudahan juga bisa di tempat ini kita sambil santai ngopi di sini ya begitu. Biasanya kalau santai ngobrolnya santai di tempat yang punya alam ini energinya beda. Energinya luar biasa. Energi tahun 1928. Kita bawa kembali. Iya begitu. Oke, luar biasa nih Wargi Jabar. Saya pokoknya sangat mengapresiasi atas program Aksara Jabar ini. Mudah-mudahan jadi program unggulan untuk di Jawa Barat untuk menggiring dan mengakomodir para UMKM punya pelayanan yang dirasakan gitu dari Aksara Jabar. Luar biasa, terima kasih Pak Astro. Ini juga tadi disampaikan juga nih harapan dari Pak Astro, ternyata banyak sekali potensi lokal dari warga Jawa Barat yang sebenarnya memiliki produk unggul dan bersaing juga. Namun mungkin di sini juga Aksara menjadi sarana untuk mempertemukan para produk pelaku usaha dan juga para pembeli. Dan tadi juga ada contoh nyatanya bahwa ini produk batik dari Jovandra akhirnya menemukan klien baru ya setelah dari Aksara itu, dan hopefully ini juga bisa menjadi program unggulan Aksara. Saya udah menjadi oleh-oleh ini ke sahabat saya di Madinah, kasih luar biasa. Ada beberapa model, bukan hanya ini modelnya, banyak. Tanya aja ke Jovandra, saya udah pesan beberapa puluh ini model-model ini. Iya, luar biasa. Paten bagus kan? Luar biasa. Dan beliau biasanya punya. Pak Deti juga punya ini. Punya. Nggak dibawa aja ya untuk hari ini. Oke, ini kita kembali lagi membahas tentang program Aksara yang mungkin di luar sana ada wargi Jabar atau pelaku usaha Jawa Barat Pak yang ingin ikut tapi masih ragu-ragu atau merasanya aduh belum berani nih, aduh mungkin usahanya dirasa belum terlalu besar. Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Dete untuk menyemangati, memotivasi, nggak apa-apa ikut aja. Saya harap dari 300 ini bisa terus berkembang ya. Jadi tinggal datang ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau melalui webnya itu sudah bisa diakses, melalui IG-nya juga sudah ada. Dan harapan dengan program Aksara ini kita bisa menciptakan wirausahawan baru yang kapasitasnya naik kelas atau unggul. Gitu ya. Jadi saya harapannya seperti itu. Jadi bukan hanya wirausaha sudah ada gitu ya, tapi tidak mempunyai keunggulan. Dan kemudian juga harus dipastikan ya sesuai ini ya, bahwa kita harus menggunakan potensi lokal. Gitu ya. Ini kan potensi lokal gitu ya. Nah, siapa lagi kalau nggak kita yang hadir di sini untuk mempromosikan potensi lokalnya. Dengan segala Gaspol kearifan gunakan potensi lokal. Luar biasa nih Gaspol ya, wargi Jabar. Jadi jangan ragu-ragu, langsung aja daftarkan diri untuk mengikuti program Aksara 2026. Dan terakhir nih, mungkin pertanyaan terakhir untuk Pak Astro, mungkin ada pesan-pesan semangat atau moto dari usaha yang selama ini selalu dibawa sama Pak Astro nih untuk para pelaku usaha yang ada di Jawa Barat, Pak Astro. Ya, baik. Saya ingin pesan kepada seluruh sahabat, terutama para generasi muda ya, yang insya Allah di kemudian akan menjadi generasi emas ya ke depan, kaum milenial, kaum Gen Z ya. Bagaimana kita menjadi pribadi yang unggul ya. Karena itu semua perlu modal, kemampuan dan keilmuan ya. Ini penting sekali bahwa menjadi pribadi yang unggul harus berdasar kepada pengolahan dan kepercayaan diri dalam membangun emosional yang positif. Hadir dari pribadi kita, tumbuh, percaya diri, melihat semua peluang-peluang dan dibangun dalam bentuk usaha. Apapun bentuk usahanya, yang penting kita punya keberanian untuk memulainya. Katakan, saya bisa dan saya mampu. Kemudian selanjutnya pasti melalui proses. Proses ini yang harus kita hargain, karena melalui proseslah
kita bisa menjadi pribadi yang produktif dan unggul dan berkontribusi sebagai warga negara Indonesia yang baik dan memberikan harapan bagi masyarakat bahwa membangun usaha akan lebih baik daripada ketergantungan kepada pemerintah, karena kita akan menjadi orang yang meminimalisir tentang pengangguran. Harapannya bahwa dengan kita membangun usaha, ekonomi masyarakat dan ekonomi Indonesia akan lebih baik dan lebih maju dan lebih makmur. Terima kasih. Luar biasa, wargi Jabar itu harus gaspol. Harus gaspol. Betul, luar biasa. Gercep gaspol. Luar biasa. Ini wargi Jabar tadi sudah disampaikan juga pesan semangat dari Pak Astro. Jadi langsung saja ikuti program Aksara Jawa Barat 2026, dan luar biasa sore hari ini kita sudah banyak belajar nih dari ngobrol-ngobrol santai di sore hari ini, dan tentunya wargi Jawa Barat memiliki potensi lokal yang begitu besar apabila dibarengi dengan keberanian, inovasi, dan tentunya juga dukungan ekosistem yang kuat. Betul sekali. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Sama-sama. Pak DT Terima kasih atas bincang-bincang sore hari ini. Kalau begitu saya Rachel pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Aksara selanjutnya. Salam gercep Geber Gaspol.